Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang menanyakan kepada saya tentang ini. Apakah yang dibahas saat Praminlog UKM adalah hasil monitoring pelaksanaan kegiatan, kesesuaian prosedur dan capaian dari tiap kegiatan UKM saja, serta rencana kegiatan bulan berikutnya? Atau sekaligus melakukan evaluasi terlaksana atau tidak terlaksana, serta kendala pada masing-masing kegiatan yang dilaksanakan, serta hasil dari RTL kegiatan yang sudah ditindaklanjuti. Ini berbicara tentang monitoring ya. Jadi pada saat kita melakukan kegiatan bulanan di setiap harinya sebenarnya kita sudah melakukan monitoring. Tapi pada saat kita melakukan kegiatan-kegiatan rapat bulanan, entah itu dilakukan dalam mini loka karya atau yang tidak membuat mini loka karyanya terlalu lama sehingga membuatnya dalam satu eh, mungkin cuman 2 sampai 3 jam, maka biasanya teman-teman membuat satu kegiatan sebelumnya yang disebut sebagai praminlog. Di dalam praminlog sebenarnya saya sangat menganjurkan yang dilakukan adalah menyampaikan hasil monitoring yang dilaksanakan dalam eh, 1 bulan itu. Jadi apa saja hasil monitoringnya? Ya tentu saja ada monitoring yang sifatnya kesesuaian proses atau lebih sering kita kenal dengan supervisi. Kemudian kita bisa menyampaikan juga monitoring hasil pelaksanaan kegiatan, di mana kegiatan-kegiatan dibandingkan dengan jadwal yang sudah dibuat dan dilaksanakan. Tentu saja dalam komponen jadwal ada 5W1H, apa kegiatannya terlaksana, kemudian setelah itu kapan, tempatnya di mana, kemudian sasarannya siapa, pelaksananya, metode, itu adalah merupakan bagian yang harus dibahas manakala ada ketidaksesuaian dalam pelaksanaannya. Um, jadi dalam menjawab pertanyaan ini benar bahwa yang dibahas tentu saja merupakan hasil dari pelaksanaan monitoring. Kemudian bisa juga disampaikan tentang pelaksanaan hasil monitoring kesesuaian proses atau monitoring yang bersifat supervisi. Ini yang mengharuskan Kepala Puskesmas mengikuti kegiatan tersebut ke pelaksana-pelaksana kegiatan dan kemudian di sana sudah dilakukan perbaikan, tapi bisa dilakukan pembahasan lagi di dalam Praminlog sehingga pemahaman tentang satu kegiatan yang diawasi oleh Kepala Puskesmas juga bisa lebih menyebar kepada pelaksana kegiatan yang lain atau pelaksana program yang lain. Itu menjawab tentang bagaimana kita melaksanakan kegiatan yang mungkin ada praminlog atau pada saat membahas tentang penjadwalan itu um, dilakukan pada uh, kegiatan praminlog tersebut, maka monitoring bisa dipakai. Apakah evaluasi bisa disampaikan di sini? Sebenarnya kalau kita bicara evaluasi yang sesuai dengan Permenkes 44 tahun 2016, tampaknya Permenkes juga sudah membatasi bahwa yang dimaksud dengan evaluasi di sini adalah penilaian yang di dalam bagan yang disampaikan di Permenkes tersebut disampaikannya hanya 2 kali dalam setahun. Jadi kalau kita membuatnya ini merupakan satu kegiatan bulanan, rasanya agak terlalu sering ya. Jadi bukan tidak boleh, tapi maksudnya kalau kegiatan mini loka itu biasanya dipakai untuk melaksanakan kegiatan dan yaitu berupa penggerakan pelaksanaan ya. Jadi yang dilaksanakan pada kegiatan mini loka karya itu adalah penggerakan pelaksanaan. Artinya apa? Pada saat melakukan penggerakan pelaksanaan, itu kita bisa menyampaikannya kepada petugas arahan ya. Jadi arahan itu maksudnya adalah dari
PJ UKM atau dari kepala puskesmas yang digunakan untuk menggerakkan kegiatan tersebut. Ini untuk yang kepada petugas. Kepada lintas sektor juga begitu. Kita melakukan penggerakan untuk melaksanakan kegiatan. Artinya kalau kita melaksanakan kegiatan P2 di sini yang dipentingkan terutama adalah terbentuknya jadwal yang digunakan untuk 1 bulan ke depan. Setelah itu kesiapan di dalam jadwal tersebut, karena kalau kita melakukan penggerakan, itu adalah directing, kalau kita menggunakan siklus post decor, ya, atau alat manajemen post decor, maka kita harus punya POS dulu sebelum sampai di D. Jadi kalau D directing, maka post itu adalah planning, kemudian organizing resources, kemudian staffing the structure. Jadi artinya kalau kita melihat kegiatan penggerakan sampai dengan memastikan bahwa petugas sudah mempunyai plan kerangka acuan, kemudian apakah sudah ada resources yang sudah diperhatikan untuk kegiatan dalam 1 bulan itu, alat bahan, kemudian mungkin barangkali lembar penyuluhan atau hal lainnya yang dibutuhkan dalam kegiatan-kegiatan dalam 1 bulan tersebut. Kemudian staffing, siapa yang melakukan kegiatan ini, siapa yang menjadi pelaksana, kemudian lebih jauh lagi siapa yang akan memberikan laporan, siapa yang akan membuat pertanggungjawaban, misalnya ini dibutuhkan suatu pertanggungjawaban di dalam penganggaran. Jadi saya lebih menekankan kalau menurut pendapat saya ini tentang monitoring, hasil monitoring dalam sebulan dibahas bersama-sama pada saat kita mengalami kesulitan-kesulitan di dalam monitoring tersebut. Apakah evaluasi tidak bisa disampaikan di sini? Ya bisa saja. Cuma bayangkan kalau kita melakukan pelaksanaan kegiatan yang berupa monitoring tersebut sudah cukup padat, maka biasanya ini tidak tersisa cukup waktu yang lama. Kejadiannya adalah seringkali terbalik. Evaluasi dilakukan pertama. Saat PJ menyampaikan, dia akan menyampaikan dulu hasil dari pelaksanaan kegiatan. Dan ini akan bertele-tele, apalagi kalau sampai dengan syarat harus membuat tulang ikan, segala itu sebenarnya tidak terlalu disarankan untuk kegiatan bulanan. Kenapa? Karena bagian itu membutuhkan waktu yang cukup lama untuk melakukan tata laksana, sehingga pada saat kita melakukan RTL itu sebenarnya yang ringan saja, atau yang sekarang lebih terkenal dengan PDCA saja, bukan PDSA. PDCA itu artinya mudah ditangani saja, jangan mencari yang terlalu sulit. Itu nanti kita setelah berhadapan di setengah tahun itu baru kita akan melihat, oh ternyata pencapaian baru sekian. Menurut saya seperti itu. Dan ini akan sesuai dengan apa yang disyaratkan di dalam Permenkes 44 tahun 2016. Ada penjelasan tentang Permenkes itu yang sudah bagus grafiknya. Nanti mungkin akan saya sampaikan di sini. Dan itu mudah dipahami bahwa sebenarnya yang dimaksud dengan siklus evaluasi itu 2 kali saja sudah cukup, midterm dan kemudian evaluasi pada akhir. Jadi kalau menjawab pertanyaan apakah evaluasi diperlukan, ya perlu, tapi mungkin kita sesuaikan dengan waktu yang dipersyaratkan oleh Permenkes akan lebih baik. Jika demikian, apakah saat Lokakarya Mini juga UKM membawa hasil monitoring dan hasil pralogmin? Hasil pralogmin mungkin itu sudah cukup untuk dibawa ke dalam Lokakarya Mini. Kalau memang ini dipisahkan loh ya. Kalau dipisahkan maka harusnya pada saat kita membawa hasil pralogmin itu sudah jadwal mungkin sudah hampir jadi. Pada saat mungkin biasa terpisah 1 hari, misalnya pralogmin dilaksanakan hari ini, besok kita melaksanakan Lokakarya Mini. Pada saat kita membahas jadwal harian di bulan berikutnya, kita mencocokkan dengan jadwal teman-teman yang lain, maka itu biasanya pelaksanaannya ada di hasil pada saat kita melaksanakan Lokakarya Mini. Kemudian jika evaluasi dilakukan tiap 6 bulan, apakah tidak ada prioritas bulanan? Menurut saya prioritas itu harusnya tahunan, malah bukan bulanan. Ya, karena kita harus menyusun suatu rangkaian kegiatan yang cukup untuk membuat hasil dari kegiatan yang kita prioritaskan itu bermakna,
maka pada saat kita melaksanakan kegiatan itu dalam setahun, kita akan ketemu prioritas yang memang harus kita selesaikan dan membutuhkan perhatian lebih. Kita menyelesaikannya dengan cara PDSA, bukan hanya dicek, tapi benar-benar dilakukan pembelajaran atau studi pada saat melihat bagaimana permasalahan tersebut. Ada satu mekanisme baru yang diperkenalkan oleh WHO, nampaknya ini juga yang akan diadopsi eh, oleh Kementerian Kesehatan, yang saya sih suka menyebutnya POKI ya. POKI itu eh, singkatnya POCKI gitu ya. Jadi di bagian apa namanya, untuk melaksanakan kegiatan PSC atau Problem Solving Cycle, sekarang lebih diarahkan kepada bentuk seperti ini. Nanti kita akan bahas lebih lanjut tentang itu, tapi kita kenali dulu bahwa sebenarnya untuk melaksanakan kegiatan itu harus cukup leluasa waktunya. Jangan sampai dibatasi, misalnya 6 bulan pun rasanya, kalau UKM ya, kalau UKM ini bicara UKM rasanya kok kurang. Ya, karena UKM itu masyarakatnya itu loh. Kalau kita memaksakan untuk diselesaikan dalam waktu 6 bulan saja, rasanya kok masih terasa kurang. Jadi mungkin kalau kita lihat prioritas jangan bulanan. Tapi di dalam plan, do, check, action, kita mungkin bisa melakukan prioritas yang sederhana ya. Jadi misalnya, alih-alih kita membuat suatu bentuk yang eh, pakai alat statistik, mungkin kita bisa yang mana nih yang mau diselesaikan duluan. Kalau itu sudah ada tanggapan ini aja, ini aja. Nah, itu mungkin itu adalah kesepakatan ya. Kalau kesepakatan, maka kita sudah akan bisa mencapai PDCA, Plan Do Check Action, dengan cara yang sederhana. Kita capai kesepakatan mana yang mau diselesaikan duluan. Apakah evaluasi dilaksanakan tiap 6 bulan sekali ini dengan prioritas? Ya, dengan prioritas bulanan, menurut saya lebih baik tidak. Ini UKM loh ya, UKM. Jadi kalau di dalam UKM sebaiknya menghindari ini terlalu rumit ya, kalau misalnya dibuatkan bulanan. Jadi itu pendapat saya. Mungkin ada teman-teman yang punya pendapat lain, monggo silahkan di komen video ini, karena saya mengingatnya ini sih supaya sustainable ada di puskesmas. Jadi jangan sampai alat-alat bantu yang kita miliki digunakan secara berlebihan, sehingga akhirnya malah kita kelabakan sendiri dan akhirnya justru tidak sustainable. Itu pendapat saya tentang pertanyaan yang disampaikan kepada saya hari ini. Mudah-mudahan ini memuaskan bagi yang bertanya, dan nanti mungkin ada beberapa tulisan-tulisan yang saya juga sampaikan di bagian deskripsi dari video ini. Silahkan dilihat, mungkin kalau itu bisa membantu untuk memahami lebih lanjut tentang bagaimana monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan pada saat kita membuat kegiatan mini loka, atau bila dilakukan terpisah dengan pra mini loka di dalam kegiatan setiap bulannya. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan ini bisa membantu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.